sekitar tahun 95-96, aku main di bawah desa. Zaman dulu pada bikin gledekan merupakan skuter yang dibuat dari bambu dan kayu. Ceritanya aku paling kecil, karena memang orang tua sibuk mencari nafkah. Jadi aku ikut anak-anak yang lebih tua main di bawah desa. Jalan di desaku turun dan berbelok, banyak pohon bambu. Waktu itu menjelang asar, karena lokasi memang hutan jadi gelap meski baru asar. Aku sama sepupuku Mbak Dila ditinggal sendirian. Kak sepupu umurnya 3 tahun lebih tua dariku. Kita 7-8 tahun dan umurku sekitar 5 tahun. Aku waktu itu hampir ditinggal Mbak Dila karena nggak tahu udahan main. Pas waktu itu Mbak Dila ninggalin aku sendirian. Ketika aku lihat di depan jarak 1 meter aja, aku merinding kalau keinget. Wanita itu mirip budeku, namanya Surti, tapi rambutnya rewo-rewo. Pakainya masih kayak manusia. Aku dipanggil dan diawe-awe dalam bahasa Jawa. "Rena, ayo melu aku." Aku teriak, "Boksor." Hampir aku mau ikut Mbak Dila. Mbak Dila terus teriak, "Ojo." Kenceng banget Mbak Dila lari, turun. Dia menyeret aku. Mbak Dila bilang, "Woi tuh boksor, ayo mulai." Aku masih mau lari, memeluk boksor. Itu Mbak Siti menggendongku sampai kami jatuh dan sosok itu hilang karena memang Mbak Dila itu badannya kurus, juga kecil. Baru bangun, sosok mirip budeku itu udah di depan kami, yang baru dari jatuh. Hanya senyum sambil lambe-lambe tangan, "Ayo melu." Aku boksor, sambil ketawa meringis. Mbak Dila kewalahan menarik aku yang saat itu masih sangat ingin ikut budeku. Sambil menangis, akhirnya Mbak Dila menyeret lagi sampai kakiku berdarah. Waktu itu jalannya masih bebatuan, itu pun masih setapak. Akhirnya aku dicengklek digendong di belakang Mbak Dila sambil memegang gledekan yang berat. Sampainya di rumah, Mbak Dila cerita sama orang rumah dan aku gak paham apa yang dia obrolkan. Sampai saat itu aku hanya paham Mbak Dila yang jahat karena gak ngebolehin aku sama budeku. Setelah SD aku baru paham kenapa orang yang di Jakarta bisa ada di hutan itu. Berarti itu jelmaan dari Wewe yang modo rupo, itu yang dikatakan bapakku. Waktu aku kembali nanya dan bahas itu lagi, setelah aku pahami ini cerita yang banyak orang meragukan karena waktu itu masih kecil dan sampai sekarang kalau lewat jalan itu aku selalu klakson karena itu entah benar atau salah, tidak banyak yang bilang itu Jakarta Lembut. Desanya para makhluk halus terbentang sampai melewati 3 desa. Sekarang sudah ada 3 rumah yang berada di lokasi itu. Dan masih serem, soalnya omku waktu itu bangun rumah itu dapat bagian finishing yang ada yang ketuk-ketuk dan ngajak ngobrol dari dalam kamar mandi yang tertutup meski suaranya agak jelas. Tapi sama omku malah dikasih rokok, sekalian dinyalain baru diem. Nah, menurut cerita budeku, itu tuh wajahnya kayak di copy paste sama Wewe itu. Dulu Mbah Buyut sempat hilang di situ, nggak pulang 3 hari 2 malam, dan pamit nyari kayu bakar. Setelah pulang di rumah semalam terus meninggal. Sekian dulu cerita dariku, terima kasih.